Selamat bertemu kembali saudara-saudari yang dikasihi, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru, sehingga saya juga akan melanjutkan dari 2 Petrus ayat pertama, 1 dan kedua. 2 Petrus pasal pertama ayat 1, 2 dan 3. Ayat 1 dan 2 saya akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Ajar kami mengucap syukur senantiasa. Ajar kami juga mengundang Engkau agar Engkau berkuasa dan berkarya melalui kami, kehidupan anak-anak-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, Bapa. Sempurnakanlah kehidupan kami. Berikan kerinduan kami untuk senantiasa rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya saat ini akan melanjutkan dari 2 Petrus pasal yang pertama, hanya 2 ayat 1 dan yang kedua. Dari 2 Petrus pasal pertama ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Petrus di dalam suratnya yang kedua, di sini ditujukan kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sehingga surat ini ditujukan kepada mereka yang sama dengan Petrus, yang sama dengan jemaat Kristus pada mulanya, yaitu mereka yang bersama-sama memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena keadilan Allah. Iman yang diperoleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itu tekanannya, saudara. Sehingga pertanyaannya bagi saya, bagi Anda, dari mana saya dan saudara mendapatkan iman Kristen kita, mendapatkan iman Kristiani kita? Dari mana kita peroleh, saudara? Pertanyaan saya bukan dari gereja mana Anda berada, tetapi dari mana Anda dan saya memperoleh iman Kristiani kita? Karena gereja Anda, gereja saya, dan gereja yang lain yang saat ini ada, itu waktu Petrus berbicara, gereja-gereja ini belum ada. Sehingga saya mengajak saudara kembali kepada dasar Alkitab, kepada dasar mula-mula kekristenan yang tidak berubah sampai sekarang, yaitu dengan bertanya, dari mana saya dan saudara memperoleh iman Kristiani kita? Apakah saya dan saudara juga memperoleh iman Kristiani kita seperti yang sudah diajarkan Alkitab melalui Petrus? Yang mana iman yang kita peroleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mungkin tidak semua gereja pernah mengajarkan dan membahas dari surat 2 Petrus ini kepada jemaatnya. Saya akan mencoba dengan waktu yang singkat, saya akan membagi sedikit dari 2 Petrus pasal pertama ayat pertama tentang iman yang diperoleh karena kebenaran yang diberikan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Apa maksud dari perkataan Petrus tentang iman yang diperoleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus? Saudaraku, manusia akan diadili oleh Allah. Itu sudah dengan jelas dikatakan. Bahkan orang yang tidak percaya juga, orang yang belum percaya
dan jadi Kristen, mereka juga banyak yang percaya jika manusia pada akhirnya akan diadili oleh Allah. Ya. Manusia akan diadili oleh Allah, dan satu hal, saudara, satu hal yang akan membuat manusia akan dihukum oleh Allah adalah dosanya. Satu hal manusia yang tidak akan tahan dan bisa lepas dari pengadilan Allah karena dosa manusia itu sendiri. Satu perbuatan dosa, satu saja saudara, satu perbuatan dosa cukup untuk membuat manusia bersalah di hadapan Allah. Ya. Hanya cukup dengan satu dosa, manusia sudah tidak lagi bisa dibenarkan di hadapan Allah. Hanya dengan satu dosa, manusia akan diadili dan dihukum oleh Allah. Padahal saudara ya, kenyataannya berapa banyak manusia berbuat dosa. Berapa banyak hari ini saudara sudah berbuat dosa, saya sudah berbuat dosa, berapa banyak kemarin, minggu lalu, tahun lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, atau mungkin besok. Dosa kita sudah tidak terhitung jumlahnya. Kalau hanya satu dosa kita sudah tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah, apalagi dengan banyaknya dosa yang sudah kita aminkan, kita lakukan itu. Bagaimana saya dan saudara dan manusia lain bisa dibenarkan Allah? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Saudara bisa baca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Kejahatan demikian juga adalah dosa. 1 Yohanes 5 ayat 17. Jadi berapa banyak dosa yang manusia telah perbuat sepanjang hidupnya. Berapa banyak dosa yang saya dan Anda semua sudah perbuat selama kita hidup. Bagi saya sudah tidak ingat lagi saudara berapa banyak dosa yang sudah saya perbuat. Mungkin hari ini aja Anda sudah lupa berapa banyak dosa yang Anda sudah perbuat. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya akan adanya Allah? Akan adanya Allah pencipta? Akankah mereka akan bebas dari pengadilan Allah dan tidak dihukum? Tidak masalah, saudara. Tidak masalah. Baik orang yang percaya akan Allah atau yang tidak percaya akan Allah, semua akan diadili oleh Allah. Mereka yang tidak percaya akan Allah, mereka juga telah berdosa di hadapan Allah. Mereka menolak akan adanya Allah pencipta, bukan berarti mereka akan luput dari sistem pengadilan Allah, tidak. Timbangan pengadilan Allah yang sempurna adalah kesempurnaan. Di dalam Allah mengadili, timbangan Allah, keadilan Allah adalah kesempurnaan, karena Allah itu sendiri adalah Allah yang sempurna. Itu yang manusia perlu ketahui. Timbangan Allah, ukuran Allah di dalam Allah mengadili manusia adalah kesempurnaan. Sedangkan saya tahu, Anda tahu, kita manusia sudah berdosa. Artinya setiap manusia telah anjlok timbangannya, saudara ya. Timbangan manusia sudah anjlok karena dosanya. Sebanyak mungkin perbuatan baik manusia tetap tidak akan membuat timbangan manusia itu naik menjadi sempurna. Tentunya perbuatan baik itu adalah perbuatan yang sangat terpuji dan terus didorong bagi manusia untuk melakukannya. Tetapi kita juga harus sadar, perbuatan baik itu tidak akan membuat timbangan kita sejajar lagi dengan timbangan Allah. Dasar timbangan Allah adalah kesempurnaan.
Sebanyak mungkin perbuatan baik amal manusia tidak akan membuat timbangan manusia itu kembali bisa seimbang, sejajar dengan Allah. Sudah tidak bisa, saudara, sudah tidak bisa. Sehingga kembali selain perbuatan manusia yang baik itu adalah terpuji, tetapi manusia juga tidak bisa menggunakan perbuatan baik itu untuk melevelkan timbangannya dengan Allah. Karena kembali timbangan Allah dasarnya, tuntutannya adalah kesempurnaan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 48 firman Tuhan berbunyi demikian, karena itu haruslah kamu sempurna, ya, sama seperti Allah yang di surga adalah sempurna. Itulah timbangan Allah yang sempurna, adalah kesempurnaan. Tanpa kesempurnaan, manusia tidak akan bisa dilepaskan dari pengadilan Allah dan dinyatakan tidak bersalah. Manusia di dalam tuntutan pengadilan Allah akan dinyatakan bersalah dan dihukum. Kita sendiri sudah membuktikan berapa banyak kesalahan kita, berapa banyak dosa kita. Minggu kemarin, minggu sebelumnya, tahun sebelumnya, hari ini, belum lagi besok. Sehingga kembali saudara, di dalam tuntutan pengadilan Allah itu, manusia akan dinyatakan bersalah dan dihukum. Allah yang kasih, Allah Alkitab ini adalah Allah yang kasih, tetapi juga Allah yang adil, saudara. Ya. Bukan hanya kasih, tapi juga adil. Tidak akan melepaskan manusia yang berdosa begitu saja tanpa diadili dan dihukum, saudara. Allah yang kasih dan Allah yang adil itu tidak akan melepaskan manusia begitu saja karena kasihnya tanpa diadili dan dihukum. Karena Allah yang kasih ini adalah Allah yang adil juga. Allah yang adil juga. Allah ini adalah Allah yang kasih dan adil. Kalau Allah yang kasih ini hanya akan melepaskan setiap manusia tanpa keadilannya, Allah ini bukanlah Allah yang adil, saudara. Dan ini tentunya bukan Allahnya Alkitab. Kalau Allah yang dikatakan Maha Kasih akan melepaskan setiap manusia tanpa pengadilan Allah, artinya ya nanti semua pembunuh, semua penjahat, semua pemerkosa ya tidak akan dihukum. Tetapi tidak demikian. Tidak demikian, saudara. Dosa atau kesalahan mendatangkan hukuman. Hukuman atau upah dosa ialah maut. Maut ialah kematian kekal. Saudara bisa baca dari Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Oleh karena Allah itu kasih, tapi juga adil. Di dalam keadilan Allah harus ada ganjarannya. Di dalam keadilan Allah harus ada ganjarannya, harus ada bayarannya, harus ada upah yang seharga atau setimpal dengan kesalahan manusia, agar manusia bisa dibebaskan dari segala dosanya, tidak dihukum oleh Allah. Kalau hanya kembali berupa segala kebaikan manusia, manusia itu sendiri sudah cacat. Manusia itu sendiri sudah cacat karena dosa atau kejahatannya. Segala kebaikan manusia tidak cukup untuk memenuhi tuntutan pengadilan Allah. Untuk membuat timbangan manusia itu sejajar dengan Allah lagi sudah tidak cukup, tidak bisa, saudara. Karena kembali tuntutan timbangan Allah itu adalah kesempurnaan. Hanya kesempurnaan yang bisa melepaskan manusia dari penghukuman karena segala dosanya. Hanya kesempurnaan. Kenapa? Hanya kesempurnaan, sedangkan manusia sudah tidak lagi sempurna, sudah cacat istilahnya. Ya tidak mungkinlah bagi manusia
sebanyak-banyaknya perbuatan baik yang terpuji itu tetap tidak bisa melepaskan manusia dari pengadilan Allah. Karena manusia sudah tidak lagi sempurna. Dan disinilah kita boleh belajar dan mengerti akan Allah yang kasih itu. Allah yang maha kasih itu. Dia telah menyatakan kasih-Nya dengan mengirimkan Yesus yang sempurna. Ya. Di dalam kasih Allah, Allah memberikan Yesus yang sempurna untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia. Yesus yang sempurna yang tidak memiliki dosa telah dibuat Allah sendiri menjadi dosa, menjadi upah dosa, menjadi bayaran dosa untuk memenuhi tuntutan pengadilan Allah akan segala dosa manusia. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita manusia, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Saudara bisa baca dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. Sehingga kembali dari situ saudara, Allah telah menyatakan kasih-Nya juga keadilannya dengan memberikan Yesus yang sempurna bagi dunia, bagi manusia. Yesus yang sempurna memenuhi tuntutan pengadilan Allah. Yesus yang sempurna ini memenuhi tuntutan pengadilan Allah untuk membayar ganti segala dosa manusia. Ketika Yesus berkata, "Sudah selesai," di atas kayu salib yang dicatat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, Yesus berkata, "Sudah selesai." Yesus sudah membayar lunas tuntutan pengadilan Allah atas segala dosa manusia dengan penderitaan dan kematiannya sendiri. Kematian Yesus yang sempurna telah melunasi tuntutan pengadilan Allah akan segala dosa manusia. Yesus yang adalah 100% manusia yang sempurna telah membayar lunas segala dosa manusia, karena tuntutan pengadilan Allah hanya bisa dipuaskan, dipenuhi dengan bayaran yang sempurna. Dan Yesus yang sempurna telah menyelesaikannya, telah melunasinya. Yesus yang juga 100% Allah telah bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang disaksikan terbuka secara umum. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu bukan suatu cerita yang disembunyikan, saudara. Justru terbuka, tetapi oleh sebagian orang justru disembunyikan. Yang tidak mau orang menerima keselamatan Allah di dalam Yesus, kebangkitan Yesus itu disembunyikan. Tetapi Yesus yang telah bangkit disaksikan di antara masyarakat yang ada saat itu telah menjadi pernyataan jika Yesus ini adalah sempurna dan Yesus inilah anak Allah yang sudah dijanjikan oleh Allah sendiri untuk menjadi Mesias, penebus dosa bagi segala manusia. Yesus yang telah mati, telah bangkit dan telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, telah menjadi pengantara bagi manusia, telah menjadi pembela bagi manusia. Yesus yang sudah mati, yang sudah dibangkitkan, dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia ada di sana untuk membela, untuk menjadi pengantara bagi manusia yang berdosa, untuk dibenarkan Allah. Sehingga pertanyaannya, saudara, maukah sebagai manusia yang berdosa, kalau Anda belum menerima kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, maukah Anda dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus?
Karena kembali kebenaran Allah itu tuntutannya kesempurnaan. Itu yang manusia harus mengerti. Agar manusia dibenarkan oleh Allah dan dibebaskan dari dosanya, tuntutannya adalah kesempurnaan. Hanya Yesus yang sempurna itu yang bisa membebaskan manusia dari dosanya. Allah akan melihat manusia sempurna dan tidak berdosa, bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena iman manusia di dalam Yesus yang sempurna, yang telah rela mengorbankan dirinya untuk menjadi tebusan dosa manusia. Manusia akan dibenarkan Allah di dalam penebusan Yesus Kristus. Sehingga jikalau Anda saat ini belum menerima iman yang dibenarkan oleh Allah karena Yesus Kristus, maukah Anda menerima iman yang sama yang diberitakan oleh Alkitab, yaitu iman yang dari Allah untuk membenarkan manusia yang sudah berdosa di dalam pengampunan Yesus Kristus. Tanpa bayaran kesempurnaan, manusia mustahil untuk bisa masuk surga. Itulah saudara, kasih Allah telah dicurahkan kepada manusia di dalam kebenaran Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa manusia. Dan di ayat kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sebagai orang yang sudah dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus, kita sudah diberi, kita sudah menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia yang telah mendamaikan dosa-dosa kita di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus itu kita sudah didamaikan Allah karena dosa kita. Dan biarlah dengan ini saya dan saudara sebagai orang Kristen juga sebenarnya merasakan kedamaian hidup. Kembali dunia ini tidak bisa menjanjikan, menawarkan kedamaian seperti yang Allah sudah janjikan dan sediakan bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Damai yang akan membawa saya dan saudara dan kepada setiap orang yang mau percaya ke dalam damai yang kekal. Kita hidup di dunia ini, dunia yang penuh dengan kekacauan, dunia yang penuh dengan penderitaan, sehingga kembali dunia yang penuh dengan hal-hal yang negatif ini terjadi karena buah daripada dosa yang sudah masuk ke dalam dunia, ya. Termasuk masalah COVID-19 ini adalah buah daripada dosa yang sudah masuk ke dalam dunia. Dan masih banyak hal negatif yang lebih besar yang akan muncul. Tetapi di dalam Allah yang sudah memberikan, yang sudah menyediakan damainya di dalam Yesus Kristus, manusia sudah diberikan kasih Allah. Pertanyaannya, maukah ya sebagai manusia atau sudahkah sebagai manusia Anda didamaikan, dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus? Puji Tuhan, terima kasih untuk hari ini saudara. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.